adik-adik. Apa kabar semuanya? Adik-adik, semua sehat ya? Baiklah. Mau dengar suaranya dong Bu Guru. Adik-adik GKWI, siap? Oke. Adik-adik GKWI semuanya sudah siap memuji Tuhan. Hari ini kita sekolah minggu lagi. Baiklah, adik-adik di rumah semua sudah rapi, sudah mandi semua ya. Oke. Sekarang kita akan memuji Tuhan dengan sukacita, dengan bersorak-sorai karena hari ini adalah hari Pentakosta. Oke. Kita akan puji Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Baiklah adik-adik, tadi nyanyinya semangat banget ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dan juga anugerah Tuhan. Pada hari ini kami boleh bersekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bisa melewati hari-hari kami dengan penyertaan Tuhan. Berkati sekolah minggu hari ini Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu boleh mengikuti dengan penuh sukacita. Dan kami boleh belajar akan firman Tuhan, cerita firman Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan lanjut lagi memuji Tuhan. Ini lagunya harus penuh semangat ya yang nyanyi. Dan harus dengan menari, karena lagunya harus pakai menari, ya kan? Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Bisa ya? Tahu semua ya lagunya ya adik-adik ya? Adik-adik, ayo kita semua berdiri. Kita akan puji Tuhan dengan sukacita dan dengan tarian. Kita harus bersukacita memuji Tuhan. Ayo semuanya, adik-adik semangat memuji Tuhan. Kita menari semuanya. Ku kan menari, seperti
adik-adik. Tadi nyanyinya udah bagus, semua pada nari. Wah, luar biasa, hebat anak-anak sekolah minggu GKWI. Keren dah, Tuhan pasti senang. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk yang manis. Kita akan dengerin cerita ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari Alkitab yang diambil dari Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Di situ kebetulan pada hari ini itu adalah hari Pentakosta. Hari apa adik-adik? Pentakosta. Iya, betul. Di mana hari Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Hari apa adik-adik? Hari turunnya Roh Kudus. Betul, hebat adik-adik. Perlu diingat kembali adik-adik ya. Nah, kita sudah merayakan hari lahirnya Tuhan Yesus, yaitu hari Natal. Dan pada hari Tuhan Yesus disalib, yaitu hari Jumat Agung. Tuhan Yesus disalib dan dikuburkan pada hari yang ketiga dari hari Jumat Agung, yaitu pada hari Minggu. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Lalu pada hari yang ke-40 Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus naik terangkat ke surga, Dia akan berjanji memberikan Roh Kudus, yaitu pada hari yang ke-10 setelah dari kenaikan Tuhan Yesus yang disebut hari Pentakosta, ya kan? Nah, pada hari yang ke-10 itu murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu tempat. Mereka berkumpul sambil berdoa, menantikan janji Tuhan, yaitu menantikan Roh Kudus. Nah, tiba-tiba adik-adik, pada saat dia berkumpul di situ, ada angin, suara angin yang keras datang dari langit, memasuki ruangan di mana murid-muridnya berkumpul pada saat itu. Setelah angin masuk ke dalam ruangan, lalu muncullah lidah api dan hinggap di mereka masing-masing. Nah, semua murid Tuhan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Mereka mulai berbahasa roh. Nah, pada waktu itu karena angin yang sangat keras itu, orang-orang yang ada di sekitar rumah itu, orang-orang yang ada di sekitar tempat itu kaget karena melihat murid-murid Tuhan Yesus sedang berbicara atau berbahasa yang berbeda-beda. Jadi dari Roh Kudus itu, karena dia dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga dia bisa berbahasa bermacam-macam, dan bahasa itu bisa dimengerti oleh orang-orang yang ada di sekitar itu. Dia menceritakan tentang kebenaran Tuhan. Nah, orang-orang yang ada di sekitar situ, yaitu orang-orang Yahudi, merasa sangat heran karena melihat murid-murid Tuhan Yesus sedang berbahasa, dikirain sedang mabuk. Lalu Petrus pun keluar. Petrus keluar dari rumah itu dan dia berdiri di situ. Lalu Petrus menjelaskan kepada orang-orang yang ada di sekitar itu bahwa semua yang terjadi sudah tertulis di Alkitab, bahwa Tuhan Yesus disalibkan, mati untuk menebus dosa-dosa kita, semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Petrus juga berkata bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup
untuk selamanya. Nah, pada waktu itu adik-adik, orang-orang yang ada di sekitar situ, orang-orang Yahudi semuanya, mereka jadi bertanya, lalu bagaimana supaya saya bisa menerima Roh Kudus? Nah, Petrus menjawab bahwa harus percaya kepada Tuhan Yesus. Harus percaya dan melakukan semua yang diperintahkan Tuhan Yesus. Nah, pada akhirnya orang-orang Yahudi yang berjumlah 3.000 orang akhirnya percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Luar biasa ya adik-adik, kuasa Roh Kudus. Dari hari pertama kali Roh Kudus dicurahkan, 3.000 orang langsung percaya kepada Tuhan Yesus. 3.000 orang langsung bertobat dan mengikut Tuhan Yesus. Luar biasa. Adik-adik di rumah, demikianlah cerita kita hari ini, yaitu tentang Roh Kudus. Hari turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik semuanya, kita anak-anak Tuhan itu harus penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan buat kita. Kekuatan buat kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, hal-hal yang baik di hadapan orang tua kita. Nah, kita harus rajin berdoa, rajin mendekatkan diri dengan Tuhan. Tidak boleh malas-malas ya. Tidak boleh malas. Apapun itu tidak boleh malas. Karena kalau kita punya Roh Kudus, kalau hati kita dikuasai dengan Roh Kudus, kita tidak akan malas, tetapi hal yang baik, hal yang benar kita pasti akan lakukan. Jangan sampai hati kita, hati adik-adik semua dikuasai oleh roh-roh yang lain. Tetapi biarlah Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah itu yang akan menguasai hati kita, sehingga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Cerita hari ini sampai di sini adik-adik ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Adik-adik, sekolah minggu selesai ya. Hari ini ya, kita berdoa, kita tutup sekolah minggu hari ini. Dan setelah doa nanti kita langsung nyanyi Bapa terima kasih. Mari kita semuanya berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu. Karena Tuhan sudah memimpin sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau, kami sudah bersukacita memuliakan nama-Mu, dan kami juga sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini tentang hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, biarlah hati kami dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh melakukan kebaikan dan juga kebenaran. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menebus kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kesehatan dan juga kebahagiaan selalu menyertai kami. Engkau berkati anak-anak sekolah minggu-Mu dimanapun mereka berada. Engkau berkati orang tuanya, Engkau berkati juga masa pertumbuhannya, Engkau berkati juga dalam studinya, dan biarlah kasih setia Tuhan selalu senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima